Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Azhara. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bina Sarana Informatika atau BSI Margonda Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang narasumber yang bekerja di bidang customer success dan sebelumnya bekerja di bidang customer service. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran, tanggung jawab, serta tantangan yang dihadapi dalam posisi tersebut. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sakila Azhara. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI. Kali ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai kakak, di mana adalah pelajaran dan juga mata kuliah para pemimpin. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Sebelum lanjut pertanyaan, boleh minta perkenalan singkat dulu, Pak. Kalau boleh tahu nama siapa, kesibukannya apa, dan sekarang ada kerja di posisi apa? Oke, perkenalkan, nama aku Rahmat Triadi. Kesibukanku saat ini sebagai karyawan swasta. Jabatan aku sekarang di posisi sebagai customer success di PT Benspan Indonesia. Sebelum di posisi sekarang, sebelumnya awal-awalnya sebagai posisi apa dan di mana? Oke, kalau sebelumnya sebelum sebagai customer success, dulu aku kerja sebagai customer service analis operation di Shopee. Oke, terima kasih atas kenalannya. Sekarang saya akan mulai beberapa pertanyaan seputar topik wawancara hari ini ya. Aku nanya di bagian customer success, customer service dulu ya. Sekarang, ini dipanggil apa enaknya? Kak Rahmat boleh? Kak Rahmat, bisa ceritain sedikit gak gimana awal mulanya bisa terjun ke dunia customer service? Terus pertama kali terjunnya awal memang nggak disengaja, tapi ya mungkin memang rezekinya di situ kali, kita sebagai batu loncatan terlebih dahulu kita coba melamar sebagai customer service. Selama jadi CS ini, apa aja sih tanggung jawab utama Kak Rahmat dalam sehari-hari? Yang pasti kita handling komplain dari customer, engagement, lalu juga menganalisis masalah-masalah dari konsumen dari customer. Nah, kalau soal tools nih atau sistem kerja, biasa Kak Rahmat pakai apa buat bantu kerja? Yang untuk toolsnya ya pasti kita sudah disediakan laptop dari office. Lalu untuk sistem pengerjaan sebagai customer service itu kita ada 3 tools. Itu ada Salesforce, terus ada Messageboard, satu lagi aku lupa namanya apa. Bisa jelasin singkat gak gimana sih alur penanganan komplain dari pelanggan itu seperti apa? Berhubungan karena aku di bagian sosial media, jadi penanganan itu yang pasti kita dapat komplain itu dari sosial media, either itu dari Twitter, Instagram, Facebook dan sebagainya. Di sosial media? Iya. Pernah gak nemu pelanggan yang marah-marah sih atau sulit, itu cara ngadepinnya gimana? Itu pasti pernah kita temuin. Untuk kalau cara menghadapinya yang pasti kan pelanggan tuh yang pasti cuma pengen didengar dan pasti dia cuma butuh jawaban pasti. Tapi kalau boleh tahu, tantangan paling besar Kak Rahmat pernah alami sama jadi CS itu apa sih? Tantangan terbesarnya yang pasti kita manajemen emosi sama adaptasi sih. Nah, terus kemarin Kak Rahmat udah pindah ke peran customer success nih. Yes. Apa nih alasan utama yang bikin Kak Rahmat mutusin pindah buat pindah dari CS ke posisi sekarang? Alasan yang pasti tentu saja salary, dari gaji, terus benefit, terus yang pasti kita juga karir pathnya harus jelas. Waktu pertama kali pindah ke bagian ini, hal apa yang paling berasa beda buat Kak Rahmat? Oke, kalau untuk di perusahaan yang sekarang mungkin perbedaannya cukup signifikan sih. Yang pasti dari segi job desk-nya, terus juga adaptasinya yang sebelumnya mungkin kita biasanya handle baik customer only, sekarang kita juga harus handle ke ada namanya vendor, jadi kita handle yang namanya juga ke klien atau B2B gitu, business to business. Skill baru apa nih yang menurut Kak Rahmat wajib banget dipelajari pas mulai di posisi customer success sekarang? Skill apa yang pasti skillnya problem solving, analisisnya juga harus diasah lagi, terus juga kita dituntut juga harus
lebih kreatif dan mau belajar sih. Pengalaman Kak Rahmat waktu jadi CS dulu, sejauh mana sih bisa bantu di peran sekarang? Oke, sejauh mana cukup membantu, terutama cara kita handling customer langsung tuh kita tahu flow-nya gimana, terus behavior customer itu kayak gimana, seperti itu cukup membantu sih itu sekarang. Boleh ceritain juga gak tanggung jawab utama kalau di bagian customer success tuh gimana? Tanggung jawab utama yang pasti kita tetap handling customer langsung, kita juga handling saya bilang tadi klien bisnis to bisnis, dan juga kita ada handling ke vendor. Jadi tektokannya sekarang ada 3. Kita kalau yang sebelumnya cuma 1 aja, kita B2C customer langsung, sekarang ada 3, jadi ke customer, ke bisnis, dan juga kita ke vendor. Menurut Kak Rahmat nih, apa sih perbedaan paling mendasar antara CS dan customer success? Perbedaannya? Paling mendasar yang pasti siapa yang kita handling itu sih. Kan kalau tadi kan saya juga sudah mention kalau sebelumnya itu kita handling cuma end user, itu baik customer langsung. Dan kalau yang sekarang kita handlingnya tuh ada customer langsung, lalu ada vendor, yang terakhir lalu juga ada klien gitu. Gimana sih pendekatan Kak Rahmat ke pelanggan berubah gak sejak pindah ke peran ke customer success? Kalau dibilang pendekatannya berubah atau enggak, sama aja. Mungkin cuma kalau di sini lebih kita lebih mendalami aja sih. Dan juga lebih mendalami, terus juga lebih kita ketemu langsung dan ngobrol langsung juga gitu. Kalau sebelumnya kan kita cuma via sosmed doang gitu. Oke, tadi kan kita udah banyak bahas nih soal peran Kak Rahmat sekarang. Kalau soal cara komunikasi nih, ada perubahan gak sejak pindah posisi? Tentu saja ada perubahannya. Yang pasti sekarang kan mungkin kalau dulu kita bahasanya lebih friendly gitu ya, karena ke customer langsung. Cuma kalau sekarang kan kalau ke bisnis to bisnis kita agak lebih formal gitu. Ya, kita udah ngobrol banyak nih soal peran Kak Rahmat sekarang sebagai customer success. Nah, sekarang pengen mundur sedikit nih. Kita coba flashback ke awal-awal sebelum terjun ke dunia kerja. Boleh tahu sedikit gak soal latar belakang pendidikan Kak Rahmat, dulu kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Oke, kebetulan kita dari satu alma mater yang sama. Jadi sebelumnya aku di kampus BSI Bina Sarana Informatika, jurusannya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Kalau boleh tahu angkatan berapa? Lulus tahun 2019. 2019. Berarti 2016 ya. Waktu kuliah dulu, Kak Rahmat udah kebayang nggak kalau bakal kerja di dunia layanan pelanggan atau e-commerce ini? To be honest, enggak. Ya, to be honest enggak. Karena nggak kebayang. Pelajaran paling berharga nih apa dari masa kuliah yang masih Kak Rahmat pakai sampai sekarang di dunia kerja? Mungkin critical thinking-nya sih. Jadi kan kalau mahasiswa itu kan tuntut untuk lebih kritis ya. Jadi dan juga sebelumnya kan juga ada yang namanya ada PKL juga ya. Nah, itu kan itu juga membantu sih untuk kita beradaptasi ketika nanti kita kerja, terus dengan kita critical thinking itu kita bisa memecahkan berpikir kritis lah tentang apa yang dihadapi nanti di dunia kerja gitu. Ini terakhir nih, dari perjalanan karir Kak Rahmat sejauh ini ada gak pesan atau motivasi yang ingin dibagikan buat teman-teman yang lagi berjuang membangun karir mereka khususnya di dunia customer service atau startup? Oke, kalau untuk di dunia startup yang pasti siapin jasmani, rohani, sama mental, udah itu aja. Oke, thank you banget ya Kak buat waktunya dan semoga dan semua ceritanya, semoga wawancara hari ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang yang lagi berkarir atau pengen mulai karir di bidang yang sama. Sukses terus buat Kak Rahmat di peran dan langkah selanjutnya. Terima kasih Kak.